paling-paling penumpang kita 2 orang, penurunannya drastis sekali. Tutup itu bukan karena takut gitu ya, kehabisan modal. Tidak bisa berharap secara umum bahwa UMKM mampu bertahan. Sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Memasuki bulan kedua pembatasan sosial berskala besar dan himbauan untuk tetap di rumah membuat banyak usaha berskala kecil hingga menengah kelabakan. Sebagian pelaku usaha terpaksa merumahkan hingga mem-PHK karyawan. Hingga tanggal 23 April 2020, 2 juta tenaga kerja sudah di-PHK. Semua lapisan pengusaha tertekan. Mereka mulai berdarah-darah untuk bisa bertahan di tengah pandemi yang belum pasti hingga kapan. Salah satu bisnis jasa yang terdampak akibat pembatasan sosial adalah bisnis transportasi orang. Larangan bermigrasi sementara sudah membuat bus antar kota antar provinsi lebih dari sebulan sepi orderan. Kebijakan pemerintah dengan batas setengah penumpang mau tak mau pendapatan sektor ini dipaksa berkurang. Dan hal yang paling menyedihkan adalah larangan ke kampung halaman di momen yang seharusnya paling menguntungkan. Mudik semuanya akan kita larang. Pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri. Adanya isu pandemi virus 19, itu penumpang kita itu berkisar sehari itu bisa 20 orang. Nah, jadi setelah adanya isu virus corona, itu paling-paling penumpang kita 2 orang, 3 orang ya. Begitulah penurunannya drastis sekali. Karena kita pelayanan langganan kita kan punya langganan ini. Jadi ada penumpang yang pulang 1-2 orang, mereka tetap kita layani, biar besok-besok juga ke sini dia. Jadi kita itu menjaga pelanggan jangan pergi ke PO lain. Kira-kira kuat berapa lama lagi nih Pak Bapak? Sepertinya melihat dari pengeluaran dan melihat kekuatan tabungan kita, mungkin 2 minggu lagi kita kekuatannya ini. Udah habis semua ini kayaknya. Apa yang kita lakukan belum tahu ini ke depan ini. Kalau Bapak mau pulang kampung atau mau singgah sana sebentar terus balik lagi? Pulang kampung dulu, Pak. Pulang kampung, Pak. Karena keadaan di sini sudah nggak bisa lagi. Pedagang udah nggak boleh. Kita juga dapat, biar pemerintah nggak dapat. Yang dapat hanya ada data doang. Oh, gitu. Secara bisnis sih memang sih nggak bisa bertahan. Cuman kita kan ada pengisian dari Terminal Depok, Terminal Bogor, Terminal Pulau Gebang, dan Terminal Kalideres. Nah,
jadi akhirnya muter-muter dulu ke sana Ya, Pak, ya. muter-muter dulu ya. Jadi harusnya satu bus satu terminal, jadi satu bus sekarang beberapa terminal. Gitu, Pak, ya? Iya Pak, benar. Nah. Ke PKL bukan saya aja, semua PKL di antara jalur puncak lah ya. Jalur puncak tuh lumpuh semua. Tutup itu bukan karena takut, karena wabah nggak buka, takut gitu ya. Kehabisan modal. Itu paling-paling penumpang kita 2 orang, penurunannya drastis sekali. Tutup itu bukan karena takut gitu ya, kehabisan modal. Nggak bisa berharap secara umum bahwa UMKM mampu bertahan. Sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan himbauan untuk tidak berkumpul di beberapa daerah juga berdampak pada sektor bisnis pariwisata. Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, tempat favorit warga Jabodetabek berlibur, kini sepi pengunjung dan terkesan seperti kota mati. Saya pernah begadang selama ada corona ini, begadang nggak dapat satu juga. Ada itu malam minggu, dua malam minggu, satu juga nggak ada. Padahal saya begadang dari habis maghrib sampai subuh, tungguin saya warung. Nggak ada. Makanya Bapak juga di sini warung sempat gelap 2 malam, nggak beli token gitu kan. Bahkan gas juga sempat habis, saya bikin tungku gitu. Oh, kondisinya udah mulai seperti itu, Pak? Iya, udah mulai seperti itu. Kedepannya juga ini udah was-was juga gitu. Kalau bicara kita bertahan ke depan, nggak tahu. Tabungan Pak? Tabungan saya nggak punya tabungan. Tabungan lagi, ya? Memang di awal juga usaha saya memang pas-pasan gitu kan. Selain pengunjung yang tidak ada, sejak puncak sepi, Apen juga harus menghadapi isu sosial dan keamanan yang kini mulai terjadi di kawasan puncak. PSBB itu sama sekali lumpuh. Ke PKL bukan saya aja, semua PKL di antara jalur puncak lah ya. Jalur puncak tuh lumpuh semua. Bahkan mungkin sekarang sudah meruncing ke ada tingkat kerawan lah ya. Seperti gas banyak hilang, kan orang banyak tutup. Tutup itu bukan karena takut, karena wabah nggak buka, takut gitu ya. Kehabisan modal. Kehabisan modal. Otomatis tutup. Kalau saya kan ini warung plus rumah, pulang juga mudik nggak punya kampung lagi, cuma di sini-sininya. Beragam tujuan wisata utama di puncak seperti Taman Safari dan Resto Cimory juga tutup. Hal ini berimbas pada usaha mikro seperti penjual oleh-oleh kaki lima. UMKM sudah merana imbas sejak awal pandemi. Mereka mengalami penurunan omset dan kini mulai mati perlahan. Jadi sejak Januari, sektor ekonomi kreatif itu sudah mulai lumpuh. Yang kedua di bulan Februari. Februari ini sudah mulai masuk yang namanya pemberitaan tentang stay at home, tinggal di rumah, terus jaga social distancing. Maka dari itu dampak yang kedua di bulan Februari itu berdampak kepada UMKM yang bergerak dalam bidang fashion atau baju dan juga celana. Itu dampak di bulan Februari sudah semakin nampak. Dampak pandemi juga dialami usaha penginapan seperti hotel. Sebagian mereka terpaksa tutup karena tak ada pemasukan. 2.600 karyawan telah dirumahkan. Nasib buruh harian yang jumlahnya 2 kali lipat juga bernasib sama.
Hotel yang ada di Kabupaten Bogor ini, hotel restoran ini hampir 300. Dan yang terdaftar di anggota PHRI 120. Mereka yang mendaftarkan, yang menyatakan tutup, menyampaikan ke kami, ke PHRI, ke asosiasi itu sekitar 76 hotel dan restoran. Mereka buka tidak sesuai apa yang harus dikeluarkan nanti, biaya yang harus dikeluarkan dengan apa yang mereka dapatkan. Okupansi kita itu bisa turun sampai 90% kalaupun harus buka. Biaya apa aja Pak yang menjadi beban ketika sebuah hotel atau restoran buka itu Pak? Kenapa akhirnya dia memilih untuk tutup gitu? Yang sudah pasti gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon, biaya ya istilahnya untuk fasilitas hotel seperti internet dan lain seperti itu. Itu yang biaya tetap ya? Biaya tetap yang memang apalagi gaji karyawan itu mau tidak mau kan kita harus keluarkan. Tapi sampai kapan? Balik lagi saya sampaikan sampai kapan. Salah satu yang memilih tutup adalah grup Hotel Ayuda yang mengoperasikan 5 hotel di kawasan Puncak. Hotel ini sudah sebulan lebih tutup dan merumahkan karyawan. Tamu-tamu yang sudah reserve dan yang setelah tanggal 16 ke sana karena ada himbauan seperti itu, tamu-tamu sudah membuat surat cancellation ke pihak Ayuda, sehingga itulah yang jadi alasan kita. Sekarang ini kita tidak berpikir income, tapi bagaimana kita berpikir biaya yang harus dikeluarkan supaya ya istilahnya biayanya ini semaksimal mungkin kita bisa press. Kondisi yang serba tidak pasti telah merusak rencana bisnis banyak perusahaan. Pemerintah juga terlihat belum ambil bagian setelah kebijakannya diberlakukan dan memakan korban. Kita akan melakukan program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Dan Kemenparekraf sudah melakukan realokasi anggaran sebesar 500 miliar. Dan ini juga nanti potensinya juga akan kita kembangkan terus. Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat bisa melakukan bantuan, berbagai macam bantuan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita meyakini di 2021 karena kondisi work from home ini, pariwisata justru bisa rebound dengan sangat signifikan. Tentunya kita juga harus berkompetisi dengan negara lain. Skema program yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro atau UMI. Beberapa usaha kecil saat PSBB masih berlaku mulai kembali ke jalan untuk berjualan. Diduga mereka terpaksa karena pemerintah tak kunjung memberikan bantuan. Mereka nekat menghadapi bahaya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Rumah tangga mereka tak mau senasib seperti seorang ibu di Banten yang meninggal karena diduga kelaparan. Sudah 2 bulan masyarakat dirumahkan, namun pemerintah tak juga menyelesaikan permasalahan. Memasuki bulan kedua darurat COVID-19, bisnis kuliner mulai bertumbangan. Sebagian besar restoran dan rumah makan di Jakarta mulai tutup. Bisnis kuliner adalah usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Persentase penyerapannya sekitar 30% dari total tenaga kerja di Indonesia. Masuk di bulan ketiga atau di bulan Maret sudah mulai adalah lockdown atau PSBB, ya.
terus muncul kebijakan-kebijakan sehingga makin maraknya yang namanya pandemi corona, maka sektor yang namanya terdampak atau sektor penyumbang terbesar dari sisi UMKM yaitu kuliner di bulan Maret sudah sangat terdampak. 94% dari tenaga kerja di Indonesia itu diserap oleh yang namanya UMKM. Nah, dengan berdampaknya kepada 3 sektor besar ini, maka tenaga kerja biar banyak yang dirumahkan. Yang bisa bertahan saat ini apa saja? Paling adalah sektor makan atau kuliner. Itu pun yang jualan secara apa? Yang secara online. Tapi dari pengamatan kami, dari survei kami yang kami buat, bahwa mereka bertahan karena masih ada omset yang bisa bertahan sekitar 10-15% dari omset secara normal. Di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, sebuah rumah makan masih terlihat bertahan. Kami pun berusaha menemui manajer rumah makan dan menanyakan kondisi bisnisnya. Berasa banget pas 1 bulan kemarin ini ya. 1 bulan kemarin ditambah lagi dengan sekarang ini kan boleh dibilang diperluas lagi ya. Otomatis untuk dine-in kemarin sudah jarang. Jadi kita cuma hanya terima pesan bungkus saja. Namun kondisi penjualan online kini juga jauh menurun. Kalau di awal mungkin agak rame ya. Cuma kalau sekarang ini mereka lebih kebutuhan pribadi sekarang ketimbang untuk pesan bungkus. Berapa turun omsetnya, Pak? Boleh dibilang hampir 80% omset kita turun. Turun? Ya. Menggaji karyawan, apa membiayai sewa operasional gitu. Terus terang ya pasti nggak cukup ya Mas. Nggak cukup, Pak? Iya. Oke. Pasti nggak cukup. Pertama gini Mas, kami ini punya karyawan itu karyawan daerah. Itu yang pertama. Jadi kami sudah mengkarantinakan diri kami di sini. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan pun kita pulangkan mereka, otomatis mereka pasti akan dikarantina di tempat tinggalnya ya kan gitu kan ya. Otomatis kita bertahan di sini, kita melayani pesan bungkus. Kini Rinenggo juga mulai putar otak agar usahanya bisa bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang sudah mulai empot-empotan ya. Mengambil simpanan tabungan gitu. Iya, sudah mulai empot-empotan banget lah gitu kan. Kalau misalnya akhir tahun kayaknya sudah nggak akan bisa ya gitu kan. Kondisi yang sulit akibat pandemi juga telah melahirkan keputusan sulit untuk diambil pemerintah. Di sisi lain, bantuan tersebut dianggap masih belum tepat sasaran dan belum jadi prioritas untuk penanganan dampak wabah ini. Sosial akibat. Maka yang harus diselesaikan sekarang, iya sebabnya. Iya bagaimana mengurangi dampak daripada virus itu. Jadi kita harus segala upaya kita, segala kemungkinan dana kita menyelesaikan dulu sebabnya. Sambil bersama-samaan kita juga menyelesaikan akibatnya. Pilihan yang tidak ada komprominya. Tidak mungkin kita mengatakan ya kita selesaikan virusnya, tapi kita jalankan ekonomi juga. Ini tidak bisa terjadi karena sebab ekonomi sulit karena orang tidak bekerja. Untuk menyelesaikan krisis penyakit kesehatannya, virusnya, orang harus tinggal di rumah. Kebijakan yang berpihak pada usaha kecil dan menengah memang sudah disiapkan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk dibagikan. Skema program yang ketiga adalah relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM dengan berbagai skema program, baik itu mengenai penundaan angsuran dan subsidi bunga penerima KUR, kredit ultra mikro atau UMI, PNM Mekar yang ini jumlahnya 6,4 juta, dan di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.